Pemirsa, untuk kesekian kalinya mantan anak buah M. Nazarudin, Yulianis, kembali bernyanyi. Nyanyiannya kali ini pun dilakukan di depan Pansus Angket KPK. Dan saat itu Yulianis menyebut mantan komisioner KPK, Adnan Pandu Praja, menerima uang sebesar 1 miliar rupiah. Meski belum diketahui kebenarannya, pernyataan Yulianis ini semacam melempar bola panas yang dialamatkan kepada KPK. Dan kabarnya, selain Adnan Pandu Praja, Yulianis juga pernah menyebut nama mantan komisioner dan penyidik KPK lain dalam kasus yang menyeret M. Nazarudin. Kita akan membahasnya lebih lengkap berdasarkan data yang sudah kami riset. Sudah ada rekan saya Dora Edwards yang akan menyampaikan penjelasannya langsung dari Grand Studio. Dora, silakan. Ya baik, terima kasih Doni. Tadi Anda menyebutkan nyanyian seharusnya indah ya, tapi ini tidak karena Yulianis kembali memberikan keterangan terkait pemberian uang kepada Adnan Pandu Praja di kantor kuasa hukum Nazarudin yaitu Elsa Sharif. Meski Adnan Pandu Praja dan juga Elsa Sharif membantah, namun keterangan Yulianis ini bisa menimbulkan sejumlah persepsi, ini terutama terhadap KPK. Seperti apa poin serangan Yulianis hingga pernyataan sebelum pihak terkait keterangan Yulianis saya sampaikan informasinya. Ini adalah beberapa poin yang disampaikan oleh Yulianis, di mana ia mengatakan bahwa dalam penangkapan dirinya yang saat itu bersatu sebagai saksi, KPK melibatkan ada 40 orang bersenjata laras panjang yang mengatakan ia diperlakukan begitu seperti teroris. Kemudian ada 4 pejabat KPK termasuk di dalamnya komisioner KPK, ada Chandra M. Hamzah yang mengistimewakan M. Nazarudin. Berikutnya Yulianis juga mengatakan bahwa aset Nazarudin yang disita itu hanya artinya tidak semua aset Nazarudin disita oleh KPK. Dan nyanyiannya tidak berhenti sampai di situ. Yulianis juga mengatakan bahwa Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja telah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari M. Nazarudin. Dan berikutnya Yulianis juga mengatakan dari sekitar 162 proyek yang melibatkan M. Nazarudin, KPK hanya mengusut 5 kasus saja, kemudian Kejaksaan ada 9 kasus dan Kepolisian 15 kasus. Beberapa aset M. Nazarudin kemudian ini dirubah kepemilikannya agar tidak disita, dan M. Nazarudin sampai dengan saat ini masih bisa mengendalikan proyek-proyek yang ia miliki dari dalam penjara. Ini adalah poin-poin atau nyanyian tadi yang disebutkan oleh Yulianis. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, maksud kami pernyataan yang disampaikan oleh Yulianis sebagai saksi kasus Hambalang. Ia mengatakan bahwa sejauh yang ia ketahui ada uang sejumlah 1 miliar rupiah. Dan pada saat itu yang memfasilitasi adalah Elsa Sharif sebagai kuasa hukum dari M. Nazarudin, dan itu terjadi di kantor Elsa Sharif. Berikutnya pernyataan dari Elsa Sharif sebagai kuasa hukum Nazarudin. Ia membantah, pastinya ia membantah dengan tegas, dan ia mengatakan bahwa tidak mungkin saja ada seorang komisioner KPK yang bisa datang atau bertandang ke kantornya. Dan dia sebagai lawyer, apalagi ya sebagai lawyer yang sedang menangani perkara Nazarudin yang saat itu ada di KPK. Dan berikutnya adalah bantahan juga yang disampaikan oleh mantan komisioner KPK Adnan Pandu Praja. Ia membantah dan dia betul-betul merasa terkejut dengan pernyataan Yulianis yang menyebut-nyebut namanya dalam sidang pansus angket di DPR RI, di mana ia disebutkan menerima uang sejumlah 1 miliar rupiah dari M. Nazarudin. Dan ini adalah bantahan dari juru bicara KPK, Febri Diansah. Ia menegaskan bahwa semua saksi dan juga semua tersangka mendapatkan perlakuan yang sama di KPK. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kasus Nazarudin aman, semuanya diperlakukan sama. Dan sampai saat ini Nazarudin ini sudah diproses dan juga divonis untuk 2 kasus. Pertama itu kasus korupsi dan kedua adalah kasus pencucian uang. Ya Doni, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan nyanyian Yulianis di Pansus Hak Angket KPK. Kembali ke Anda. Terima kasih Dora atas informasinya, dan kita lanjutkan diskusi kita dengan Bung Econ.
Ya kalau nyanyiannya merdu ya, lagunya bisa dinikmati semua, beda kali ya. Tapi ini kayaknya lagunya ini agak-agak false gitu kan. Ya mungkin kayak ada apa, kalau zaman dulu musim zaman kaset mungkin ada yang bagus, tiba-tiba ada yang konslet gitu. Oh beda zaman kali beda ya. zaman gitu. Tapi Saya memang zaman udah CD ya, sih. memang ada beberapa pernyataan Yulianis yang bisa dikatakan mungkin masuk akal, ada yang enggak gitu. Yang mana itu? Misalnya dianggap Nazarudin masih bisa menguasai mengendalikan proyek-proyek dia di luar Dari dalam penjara. Karena apa? KPK belum menjerat korporasinya Nazarudin gitu. Jadi itu sangat mungkin terjadi. Nah, di luar itu kan misalnya informasi bahwa misalnya penyidik orang meminta uang mengatasnamakan KPK itu bukan kejadian yang pertama gitu ya. Bisa benar, bisa juga tidak. Benar misalnya saya ambil contoh AKP Suparman. Penyidik KPK asal kepolisian yang kemudian berhasil dijerat karena melakukan proses pemerasan. Di luar itu saya membaca informasi dari KPK ada belasan atau saya lupa, belasan puluhan orang yang mengatasnamakan yang kemudian juga dilaporkan ke polisi karena ketika di cross check oleh KPK itu tidak benar. Ya, gitu. Jadi mencatut ya. Mencatut nama itu kan, jadi soal mencatut itu bukan sangat lumrah ya, itu bisa saja dilakukan bisa dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kenapa Yulianis berani mencatut nama Adnan Pandu Praja? Dia kan tokoh ya, betul, bukan orang sembarangan. Betul, itu yang juga mungkin jadi pertanyaan kita. Jadi kan kalau misalnya kita kutip tadi pernyataan Yulianis, dia bilang setahu saya. Bahasanya artinya bisa benar, bisa tidak. Bukan saya melihat langsung. Karena kalau setahu saya artinya kamu waktu itu dikasih tahu oleh siapa. Nah, kalau informasi itu oleh orang yang tidak bertanggung jawab, pastinya ya fakta-fakta itu bisa dibelokkan. Ini kasus ini aman, Nazarudin aman, yang kemudian juga dibantah oleh juru bicara KPK. Itu bisa dikategorikan keterangan palsu atau apa, pencemaran nama baik? Sangat mungkin bisa keterangan palsu. Tapi itu bisa pencemaran nama baik juga bisa. Cuma pertanyaannya berikutnya, apakah KPK perlu atau Adnan Pandu atau siapapun yang disebut namanya perlu mengambil tindakan itu atau tidak, atau cukup melakukan klarifikasi? Karena kalau mengambil tindakan proses hukum lanjutan, misalnya melaporkan balik atau misalkan melaporkan ke penegak hukum kepolisian, itu apakah tidak memperkeruh suasana? Proses pembuktian, proses penyelidikan kan memakan waktu. Itu justru tidak menguntungkan bagi pihak yang dilaporkan. Mungkin dalam ini Adnan Pandu Praja. Karena Adnan sudah bilang, saya sudah sampaikan bantahan soal itu. Bagi Adnan itu sudah cukup kali ya? Sudah cukup. Atau sengaja ini disetting oleh pansus. Jadi begini, maksudnya ini kong kaling kong tanda petik antara pansus dengan Yulianis untuk men-setting sebuah pernyataan seperti itu. Jadi masih ingat mungkin kita atau publik ada pertemuan kunjungan dari pansus ke Kapolri. Ada kunjungan juga mereka ke Jaksa Agung. Betul. Waktu itu dia meminta salah satunya ada proteksi terhadap saksi-saksi yang dihadirkan di pansus hak angket KPK. Nah, artinya apa? Proteksi itu kan juga harus dilihat apakah proteksi itu dalam konteks kebenaran gitu ya. Kalau orang nyanyi Mia Sumbang tadi asal ngomong kemudian tanpa bukti kuat, apakah itu juga harus diproteksi? Itu juga menjadi sangat sumir. Jangan-jangan permintaan mereka eksplisit, saksi harus dilindungi. Karena saksi dilindungi, lo boleh ngomong apa aja, mau benar mau enggak terserah. Tapi bola kan sekarang di tangan KPK. Kita akan coba lihat apa respon atau langkah yang akan diambil oleh KPK. Sudah bergabung bersama kita juru bicara KPK Febri Diansyah. Mas Febri, selamat bergabung di Prime Time Talk. Setelah mendengarkan nyanyian sumbang atau kurang merdu, bahasanya Mas Econ saya pinjam, dari Yulianis, apa yang Anda bisa sampaikan? Apakah ini upaya untuk menyerang institusi KPK, melemahkan orang-orang yang berada di balik KPK, atau sebenarnya ini bagian dari agenda setting politik? Komentar Anda. Ya, kita lihat beberapa hari ini sebenarnya ada banyak orang ya yang dihadirkan di pansus angket tersebut. Dan ketika kami cermati dan kita dengar, ternyata cukup banyak kekeliruan yang disampaikan di sana. Ada juga kebohongan yang disampaikan dari beberapa orang tersebut, dan memang sayang sekali ketika itu disampaikan dan terpublikasi secara luas dan belum tentu terverifikasi. Padahal proses penyelidikan seharusnya
ketika ada satu informasi yang didapatkan, tentu perlu dilihat kesesuaiannya dengan informasi lain. Bukan berarti harus saling bantah berbantah seperti itu misalnya, tapi perlu ada hal yang lebih serius. Kalau KPK melakukan penyelidikan, pasti KPK akan memastikan terlebih dahulu sebuah informasi itu benar sesuai dengan bukti lain atau saksi lain atau tidak. Tapi ya sudah, kita tidak merasa perlu untuk mengomentari apa yang terjadi di pansus angket tersebut. Kami fokus saja pada apa yang dikerjakan oleh KPK. Ada beberapa keterangan yang perlu kita clearkan sebenarnya dari misalnya yang disampaikan oleh Yulianis. Pertama, Yulianis itu adalah salah satu saksi penting yang pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus-kasus yang terkait dengan Nazarudin pada saat itu. Yulianis memberikan sejumlah keterangan yang didasarkan pada catatan keuangan yang pada saat itu memang ia yang ditugaskan di sana. Masih dalam jabatan atau posisi yang mengurus soal keuangan di grup Permai tersebut, jadi di perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Nazarudin. Dan dari sana kita bisa membuka sejumlah kasus. Jadi keterangan Yulianis kita pandang memang berharga pada saat itu karena itu berasal dari catatan laporan keuangannya. Nah, ini perlu kita bedakan dengan keterangan yang disampaikan di pansus angket kemarin. Kita dengar misalnya beberapa kali Yulianis mengatakan bahwa dia merasa atau menilai Nazarudin mendapatkan perlakuan yang spesial. Disebutkan juga ada tekanan di lapas yang dilakukan pada sejumlah pihak yang masih terkait atau pegawai-pegawai atau teman-temannya Yulianis. Saya kira kalau hal ini tentu saja ini bukan merupakan data yang bisa kita samakan dengan bukti-bukti yang ada sebelumnya. Mungkin saja itu adalah sifatnya kecurigaan atau asumsi. Meskipun jika hal itu terjadi, saya kira perlu juga dipisahkan batas-batas kewenangan KPK. KPK tentu hanya memiliki kewenangan setelah sampai dengan eksekusi dilakukan. Setelah itu di lembaga permasyarakatan kami tidak bisa masuk sangat jauh di sana karena ada domain atau kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM khususnya bagian lembaga permasyarakatan di sana. Jadi itu perlu dipilah satu persatu. Yang kedua, dikatakan juga pernah mendengar pernyataan dari Nazarudin bahwa Nazar dekat dengan sejumlah orang di KPK, termasuk juga mantan pimpinan. Tentu saja hal ini cukup kita buktikan sebaliknya bahwa KPK sudah memproses kasus Nazarudin sejak awal. Mulai dari kasus Wisma Atlet pada saat itu kita tahu, kemudian bendahara umum partai berkuasa, kemudian kita proses dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan sudah divonis bersalah dan berkekuatan hukum tetap. Kemudian tidak cukup hanya itu, ketika kita menemukan bukti-bukti yang lain, kita proses kasus korupsi yang lain dan tindak pidana pencucian uang yang terkait setidaknya 9 atau 10 proyek atau indikasi suap dari sejumlah pihak yang kemudian sudah mengalami proses sampai kita lakukan penegakan hukum dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Itu pun sudah diproses dan berkekuatan hukum tetap. Saat ini KPK juga masih menangani ada satu kasus yang bahkan kita mentersangkakan korporasi di sana. Artinya kalau dikatakan kemudian Nazarudin dekat dengan sejumlah pihak di KPK dan itu harapannya kasus dihentikan, saya kira itu sudah kita buktikan sebaliknya. Dan satu hal lagi, semua orang bisa mengatakan atau mengklaim dekat dengan pejabat-pejabat di KPK, tapi kami memiliki sistem untuk menangkal hal-hal tersebut. Ya, Mas Febri, kalaupun yang disampaikan Yulianis itu tidak bisa dipegang kebenarannya, tapi disampaikan di depan forum, di hadapan wakil rakyat yang terhormat, di hadapan upaya dari pansus yang ingin melakukan angket untuk KPK sendiri, Anda tidak melihat ada upaya kong-kalingkong kerjasama antara anggota pansus atau DPR misalnya dengan Yulianis untuk seiring sejalan dengan nada sumbang yang sama, tujuannya sebenarnya menggoyang-goyang KPK dengan tujuan men-setting mindset masyarakat bahwa KPK itu tidak suci, bukan malaikat, begitu?
Saya kira masyarakat juga tidak boleh kita pandang akan menelan informasi itu sepenuhnya atau bulat-bulat. Apalagi ketika misalnya Pansus mendengar pernah datang misalnya mendatangi sejumlah narapidana kasus korupsi ke Sukamiskin, dan kemarin juga mendatangkan seorang terpidana dalam kasus keterangan yang tidak benar di pengadilan. Jadi seseorang yang sudah divonis karena memberikan keterangan yang tidak benar, kemudian didengar keterangannya di pansus angket, itu kemarin kita tahu, dan ada saksi juga yang sudah kita hentikan perlindungannya karena yang bersangkutan tidak kooperatif dan kemudian mengubah-ubah keterangannya. Itulah yang didengar oleh pansus. Saya kira masyarakat cukup cerdas untuk memilah mana yang benar dan mana yang sebenarnya mungkin saja datanya benar tapi ditafsirkan atau dipahami secara keliru, dan mana informasi-informasi yang sebenarnya adalah kebohongan-kebohongan. Kami tentu mengklarifikasi beberapa hal, namun secara keseluruhan kita tidak begitu menempatkan persoalan ini sebagai sesuatu yang serius, karena KPK memiliki banyak pekerjaan lain. Kami juga sedang menangani kasus-kasus besar, termasuk kasus KTP elektronik, kasus BLBI yang sekarang juga sedang diperadilan, dan sejumlah kasus lain baik di pusat ataupun di daerah. Baik, Mas Febri tetap bersama kami, kita akan lanjutkan dialog kita setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.